Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaida Azahra Putri dengan NPM 24.270 dari kelas G. Pengaruh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap buku 2 KUH Perdata, yaitu pengaturan kepemilikan tanah, hak milik, bekas barat, eigendom, verpanding setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menunjukkan beberapa perubahan mendasar. Hak-hak barat yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikonversi menjadi hak milik dengan persyaratan tertentu. Eigendom verpanding yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diubah menjadi hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan, tergantung pada subjek dan peruntukannya. Hak-hak barat atas tanah diatur dalam buku 2 KUH Perdata seperti hak eigendom, erfak, dan obstal, serta dalam peraturan lain seperti hak konses. Pasca kemerdekaan Indonesia, banyak tanah bekas hak asing berstatus hak asing yang menyebabkan dualis sistem hukum tanah. UU Nomor 5 Tahun 1960 hadir untuk menyatukan sistem hukum tanah di seluruh Indonesia, menggantikan BW dan hukum adat. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, terjadilah perubahan penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya terhadap buku 2 KUH Perdata yang bersifat mencabut berlakunya semua ketentuan mengenai hak-hak kebendaan dari buku 2 KUH Perdata kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek. Yang kedua yaitu sistematika hukum benda. Sistematika hukum benda adalah suatu cara untuk mengatur dan memahami hukum yang terkait dengan benda, termasuk hak-hak yang terkait dengan benda tersebut. Bagian pertama berisi tentang pengertian dan ruang lingkup hukum benda. Pengertian hukum benda adalah cabang hukum yang mengatur tentang hak-hak yang terkait dengan benda. Lalu, ruang lingkup hukum benda mencangkup semua aspek yang terkait dengan benda, termasuk pembelian, penjualan, pewarisan, dan lain-lain. Bagian kedua yaitu hak-hak atas benda, berisi tentang hak milik, hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik adalah hak untuk memiliki dan menguasai benda secara penuh. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan benda tetapi tidak memiliki hak untuk menguasai benda tersebut. Sedangkan untuk hak lainnya termasuk hak hipotek, hak gadai, dan hak lainnya yang terkait dengan benda. Yang ke bagian 3, perolehan hak atas benda, berisi tentang bagaimana perolehan hak milik dan hak pakai. Perolehan hak milik dapat dilakukan melalui pembelian, pewarisan, ataupun cara lainnya, sedangkan untuk perolehan hak pakai dapat dilakukan melalui perjanjian, pewarisan, atau cara lainnya. Bagian keempat, pengalihan hak atas benda, berisi tentang pengalihan hak milik dan hak pakai. Pengalihan hak milik dapat dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lainnya. Sedangkan pengalihan hak pakai dapat dilakukan melalui perjanjian, pewarisan, atau cara lainnya. Lalu bagian yang kelima, pembuktian hak atas benda, berisi tentang pembuktian hak milik, dan pembuktian hak pakai. Pembuktian hak milik dapat dilakukan melalui surat-surat yang sah seperti akta jual beli, akta pewarisan, dan lain-lain. Sedangkan untuk pembuktian hak pakai dapat dilakukan melalui perjanjian, surat-surat yang sah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian benda. Pengertian benda atau zaak diatur di dalam pasal 499 KUH Perdata. Menurut undang-undang yang dinamakan benda atau zaak ialah tiap-tiap barang, goederen, dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda mengandung pengertian yang luas dan abstrak, mencangkup barang yang sifatnya nyata dan hak yang sifatnya tidak nyata. Yang dapat menjadi objek hak milik, benda yang berwujud dan tidak berwujud dapat menjadi objek hukum benda dan hukum perikatan. Di dalam Burgerlich Wetboek ada dua istilah yaitu benda, zaak, dan barang gold. Pengertian yang paling luas dari istilah zaak ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Ada perkataan benda itu dipakai dalam artian sempit, yaitu sebagai barang yang terlihat saja. Juga dipakai dengan maksud kekayaan seseorang.
Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu meliputi barang-barang yang tak terlihat, yaitu hak. Misalnya, hak piutang atau penagihan. Dalam Burgerlich Wittbock, memakai istilah Zak dipakai dalam dua arti, yaitu pertama, dalam arti barang yang berwujud, dan yang kedua, dalam arti bagian dari harta kekayaan. Selanjutnya, terdapat juga perbedaan macam-macam benda. Yang pertama, benda berwujud dan tidak terwujud, terdapat pada pasal 503 KUH Perdata. Yang nomor 2, benda bergerak dan tidak bergerak, terdapat pada pasal 504 dan 509 KUH Perdata. Ketiga, benda yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis terdapat pada pasal 1334 KUH Perdata. Dan yang keempat, benda yang sudah ada dan benda yang akan datang terdapat pada pasal 1334 KUH Perdata. Yang kelima, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi terdapat pada pasal 1296 KUH Perdata. Dan yang keenam, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi terdapat pada pasal 1296 KUH Perdata. Yang ketujuh, benda yang tidak ada pemiliknya, res nullius, dan benda yang ada pemiliknya terdapat pada pasal 518 KUH Perdata. Kedelapan, benda yang terdaftar dan tidak terdaftar. Yang kesembilan, benda yang ada di permukaan tanah dan yang di dalam tanah. Lalu yang kesepuluh, benda milik pribadi dan benda milik bersama. Selanjutnya terdapat macam-macam hak kebendaan. 3 macam hak kebendaan sebagai berikut. Yang pertama, hak kebendaan atas benda milik sendiri. Hak ini memberikan kuasa penuh atas benda milik sendiri, termasuk hak untuk menggunakan, mengalihkan, dan menghancurkan benda tersebut. Lalu yang kedua, hak kebendaan atas benda milik orang lain. Misalnya, hak menikmati. Hak ini memberikan kuasa tertentu atas benda milik orang lain seperti hak menikmati, hak pakai, atau hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak milik penuh. Dan yang ketiga, hak kebendaan sebagai jaminan. Hak ini memberikan kuasa atas benda sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban atau utang, seperti gadai atau hipotek. Selanjutnya yaitu bezit, kedudukan berkuasa. Bezit ini adalah hak untuk menguasai dan menggunakan benda walaupun belum tentu memiliki hak milik sepenuhnya. Menguasai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja atau mungkin sebagai orang yang menikmati bendanya. Menguasai benda sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai. Pemegang benda jaminan tidak boleh menikmati benda jaminan. Ia hanya menguasai sebagai pemegang saja atau holder. Menguasai benda dapat dilakukan sendiri atau dengan perantaraan orang lain. Contoh menguasai benda yang dilakukan sendiri adalah menemukan emas di tempat galian, memperoleh hewan, menemukan benda berharga di jalan, dan sebagainya. Menguasai benda semacam ini diakui oleh undang-undang, yaitu tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Adapun fungsi penguasaan bezit, yang pertama yaitu fungsi justisial. Siapa yang menguasai suatu benda dianggap sebagai orang yang berhak atas benda tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Terdapat pada pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Hukum melindungi keadaan ini tanpa mempersoalkan siapa sebenarnya yang mempunyai hak milik atas benda itu. Siapa yang merasa penguasaannya terganggu berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. Gugatan penguasaan hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri dalam hal ada gangguan, bukan karena hilang. Yang kedua, fungsi Zacherentseligkeit. Fungsi penguasaan dapat merubah status orang yang menguasai benda menjadi pemilik benda. Hal ini dapat terjadi karena penguasaan yang terus-menerus tanpa ada gangguan atau gugatan dari pemilik sebenarnya. Setelah tenggang waktu tertentu, penguasaan akan berubah menjadi hak milik melalui lembaga daluarsa atau Verjaring. Hak milik adalah hak kebendaan yang paling sempurna dan lengkap. Lalu selanjutnya ada levering atau penyerahan. Pasal 612 KUH Perdata menentukan bahwa penyerahan benda bergerak, kecuali benda tak berwujud seperti piutang, dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Apabila berada dalam suatu bangunan atau gudang, cukup dengan penyerahan kunci-kunci. Salah satu cara memperoleh hak milik yang paling penting dan sering terjadi dalam masyarakat adalah dengan cara penyerahan atau levering. Yang dimaksud dengan levering adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain memperoleh hak milik atas benda tersebut. Misalnya, dalam jual beli, para pihak sepakat melakukan perjanjian jual beli, maka hak milik sudah beralih, tidak perlu diikuti dengan adanya levering. Macam-macam cara penyerahan dari benda itu dibedakan sesuai dengan sifat benda itu, yaitu pertama, benda bergerak, masih dibedakan benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Dan yang kedua, benda tidak bergerak.
Benda bergerak yang berwujud tertuang pada pasal 612 ayat 1 BW dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan dari tangan ke tangan. Akan tetapi ada kalanya penyerahan terhadap benda bergerak berwujud tidak perlu dilakukan penyerahan dari tangan ke tangan karena benda yang akan diserahkan itu berada dalam tangan orang yang berhak menerimanya berdasarkan atas hak yang lain terdapat pada pasal 612 ayat 2 Burgerlich Wetboek. Selanjutnya yaitu penyerahan benda tidak bergerak diatur dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa penyerahan kebendaan tidak bergerak harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan PPAT, kemudian diumumkan dan selanjutnya dengan dibukukan pada register umum. Benda tidak bergerak berupa tanah, penyerahannya dilakukan di hadapan PPAT dengan pembuatan akta PPAT dan didaftarkan ke kantor pendaftaran tanah. Penyerahan levering adalah sah apabila memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama, perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang mana menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan misalnya hak milik, bezit, hipotek, dan gadai. 2. Alas hak dari pemindahan hak milik, titel atau alas hak adalah hubungan hukum yang mengakibatkan peralihan benda dalam jual beli dan tukar menukar. Lalu yang ketiga, kewenangan berhak dalam pasal 584 BW mensyaratkan suatu peralihan sebagai akibat adanya suatu alas hak berpindahnya eigendom yang berasal dari yang berhak atas eigendomnya. Lalu yang keempat, penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. Penyerahan nyata yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. Selanjutnya yaitu verzaring atau kadaluarsa. Berdasarkan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa. Adapun pada benda tidak bergerak, semula dikenal verzaring yakni dalam pasal 1963 KUH Perdata bahwa penguasaan atas suatu benda tidak bergerak dapat diperoleh setelah lewatnya suatu jangka waktu, lampaunya 20 tahun dalam hal ada atas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada atas hak yang disebut dengan acquisitive verzaring. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan mengenai kadaluarsa juga tidak dikenal bagi benda tidak bergerak. Adapun bezwaring atau pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut pasal 1162 KUH Perdata harus dilakukan dengan hipotek. Beberapa contoh pembebanan atau jaminan kebendaan dalam hukum benda yaitu gadai, hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan oleh debitur untuk menjamin hutang. Pembebanan ini harus dilakukan dengan cara gadai berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata. Lalu yang kedua ada hipotek, pembebanan yang dilakukan terhadap benda tidak bergerak. Pembebanan ini harus dilakukan dengan cara hipotek berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata. Lalu yang ketiga, fidusia, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Fidusia adalah suatu bentuk pembebanan yang memungkinkan pemberi fidusia untuk memindahkan hak kepemilikan suatu benda kepada penerima fidusia. Lalu yang terakhir yaitu adalah beslak atau penyitaan. Beslak atau penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti polisi atau hakim untuk mengambil alih atau menyita barang-barang atau harta benda yang terkait dengan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Beslak atau penyitaan terdapat pada pasal 1131 KUH Perdata. Segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Tujuan beslak adalah untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana, pengembalian harta benda, dan mencegah pelanggaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan mengenai hukum barang untuk tugas perdata dan perkembangan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.